Mari kita lihat saja apakah ini berdampak secara hukum status ketersangkaan dari Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tapi yang jelas harus kita akui kali ini kubu Roy Suryo berantakan, porak-poranda, dan ini harus dimaknai untuk momentum merapatkan barisan. Sekali lagi, jangan terlalu membuka di awal kartu truf strategi itu di depan sehingga terlalu mudah dibaca oleh lawan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Hari ini hari Senin, tanggal 12 Januari 2026. Sejak subuh, bahkan sebelum subuh, Jakarta diguyur hujan dan suasananya sekarang masih mendung. Nah, mendung ini ternyata bukan hanya menggelayuti Jakarta, tapi juga menggelayuti kelompok yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, alias kelompok Roy Suryo CS. Saya katakanlah begitulah, karena ada berbagai klaster, ada berbagai kelompok. Ini sebetulnya sudah bukan berita yang terlalu hangat, karena saya menunggu perkembangan selama beberapa hari ini. Hari Kamis yang lalu, tanggal 8 kalau nggak salah, 8 Januari, ternyata Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, yang satu merupakan ketua TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, dan Hari Lubis salah satu pentolannya, dengan diantar oleh dua orang relawan Jokowi, Mas Darmijal dan Mas Rahmat, menghadap ke Solo. Ini sudah menjadi trending topik dalam beberapa hari ini. Meskipun katanya rumah Pak Jokowi sempat disterilkan dan sebagainya, tapi akhirnya bocor juga ke publik, dan itu terkonfirmasi di awal karena berita ini disampaikan oleh Kompol Sarif, ajudan Jokowi. Memang benar, Saudara Egy Sujana dan Damai Lubis berhadap Jokowi. Nah, itu terus dibumbui dengan macam-macam, bahkan dari Sekjen atau Sekretaris Umum Rejo, relawan Jokowi, M. Rahmat, mengatakan bahwa itu silaturahmi, dan ditambah lagi oleh pengacara Pak Jokowi, Yakub Hasibuan, bahwa ini benar terjadi pertemuan dan sudah ada permintaan maaf, bla 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 bla. Dan ini membuat kubu Roy Suryo CS, penggugat ijazah Jokowi, saya katakan kocar kacir. Ini menandakan satu hal, kepiawaian Pak Jokowi dan kelompoknya untuk menyusup, memporak-porandakan pertahanan kelompok-kelompok yang melawan keabsahan ijazah Jokowi. Ini harus kita akui, mereka masuk ke segala lini, melobi ke sana kemari, dan berhasil menaklukkan tokoh sentral, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, yang kebetulan juga tersangka klaster pertama di Polda Metro Jaya, bisa menyerahkan diri datang ke Solo. Ada isu Egy Sujana membantah permintaan maaf, macam-macam lah. Damai Hari Lubis membuat klarifikasi, tapi ini tidak bisa diterima oleh akal sehat, karena pengurus TPUA yang lain seperti Azam Khan, kemudian Rizal Fadila, terus Tri Kurnia Royani juga tidak tahu apa-apa. Jadi artinya memang ini agenda dua orang itu, entah motivasinya apa. Yang jelas bisa dimaknai ini penyerahan diri.
entah bentuknya permintaan maaf, memberikan buku, atau klarifikasi, tabayun, ataupun bentuknya dapat disimpulkan ini adalah kemenangan kubu Pak Jokowi dalam satu sisi. Sisi yang lain yang perlu saya sampaikan adalah kita bisa melihat rapuhnya barisan Roy Suryo CS ini. Rapuh sekali karena soliditasnya bisa begitu mudah diacak-acak oleh kelompok geng Solo, sehingga bisa tokoh sentral yang dari bertahun-tahun yang lalu mendampingi Bambang Tri dan Gus Nur bisa datang ke Solo, yaitu Egy Sujana, tokoh aktivis, guru besar katanya. Jadi ya harus kita akui lah, apapun ceritanya, apapun dalihnya, apapun klarifikasinya, entah itu demi permintaan maaf, entah itu demi untuk bagaimana dia bisa buat restoratif justice, entah itu ada yang menuduh itu uang atau apapun alasannya, ini adalah kerapuan dari kubu Roy Suryo dalam menghadapi jasa Pak Jokowi. Di sisi lain ini kemenangan dari kubu Pak Jokowi. Drama Pak Jokowi dan ijazahnya masih akan terus berlanjut. Kemarin saja baru digiring masalah partai besar, kemudian Partai Demokrat mensomasi beberapa orang dan melaporkan secara hukum, kemudian digeser lagi dengan kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Jadi bagi saya drama Pak Jokowi itu akan terus mengular kemana-mana, bahkan dibumbui dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Roy Suryo dalam satu kesempatan podcast di salah satu kanal YouTube mengatakan itu didampingi oleh 2 penyidik Polri aktif. Itu masih perlu klarifikasi karena ini tidak pernah disebut oleh Kompol Sarif, tidak pernah disebut juga oleh M. Rahmat. Ya, jadi yang disebut hanya 4 orang itu yang datang. Tapi ini akan terus menjadi bumbu-bumbu yang jelas harus kita akui ada kemenangan dari kubu Jokowi untuk memporak-porandakan pertahanan dari kubu Roy Suryo CS ini. Nah, di sisi lain mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi diri dari Roy Suryo CS yang di backing dengan banyak orang yang hebat-hebat seperti Refli Harun, Sang Haji, terus Ahmad Kosinudin dan sebagainya. Ini harus dipakai sebagai momentum untuk konsolidasi diri, untuk meningkatkan soliditas agar barisannya tidak semakin tercerai-berai. Karena menurut saya upaya untuk memecah belah atau memporak-porandakan kubu Roy Suryo ini tidak akan berhenti di sini, karena Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini pentolan dari TPUA gitu. Jadi pasti ada pengaruh ke sana kemari dan ini bisa mempengaruhi minimal di klaster pertama yang 5 orang ini. Kita tahu, hanya untuk reminding aja, ada 2 klaster yang menjadi tersangka. Klaster pertama itu Egy Sujana, kemudian Damai Hari Lubis, kemudian Rizal Fadila, Tri Kurnia Royani, dan satu lagi Rustam Effendi. Jadi ini klaster pertama. Klaster kedua adalah RRT, Roy Suryo, Rismon, dan Tifa. Yang ketiga orang ini juga masih kelihatan solid gitu ya. Tapi yang klaster pertama yang sudah pura-puranda ini, sudah tercerai-berai dan ini terus menjadi polemik. Ini kepiawaian Pak Jokowi untuk masuk ke segala lini untuk melemahkan musuh-musuhnya. Dan ini mudah-mudahan diwaspadai oleh Mas Roy Suryo CS untuk meningkatkan soliditas. Dan yang paling penting, yang selalu sering saya katakan, jangan semua kartu dikeluarkan di awal melalui media, melalui TV, melalui podcast, sehingga gerakan dari Roy Suryo CS ini mudah dibaca, mudah ditebak, dan dicari celah-celah kelemahannya. Ini yang menurut saya, saran saya untuk Mas Roy Suryo CS, karena selama ini terlalu terbuka, semua kartu dibuka begitu saja,
sehingga mudah ditebak arahnya kemana, dan otomatis ini akan menjadi amunisi yang sangat menjanjikan atau sangat mudah untuk dilemahkan. Apalagi saya yakin kubu Pak Jokowi tidak tinggal diam, ada proksi-proksi dalam relawan Jokowi yang bisa bermanuver ke sana kemari gitu ya. Entah itu keperluannya apa gitu ya, dengan motif apa, entah itu masalah pengampunan, masalah uang, atau masalah apapun. Yang jelas saran saya kepada Mas Roy Suryo, hati-hati atur strategi. Jangan terbuka, jangan terlalu semua kartu truf dibuka di depan. Jangan juga membuat narasi-narasi yang itu menjadi anak permasalahan baru yang akhirnya digugat, menuduh sana, menuduh sini yang tidak kaitannya dengan ijazah, sehingga fokusnya akhirnya terpecah belah. Dan ini yang diinginkan oleh kubu Pak Jokowi. Ini semakin beranak pinak, Partai Demokrat sudah terpancing, yang ini sudah terpancing, ini sudah terbelah, ini sudah takluk menyerahkan diri. Dan karena menurut saya kalau dalam perang itu terlalu banyak strategi yang dibuka di publik sehingga mudah sekali dibaca lawan, sehingga lawan bisa dengan mudah menginfiltrasi dan kemudian meremukkan dari dalam. Dan ini terjadi tanggal 8 Januari yang lalu, di mana Egy Sujana dan Damai Hari Lubis akhirnya datang ke Pak Jokowi. Entah motivasinya apapun, tapi dapat disimpulkan ini adalah penyerahan diri, entah bentuknya itu permintaan maaf kek atau apapun. Nah, kita lihat saja apakah ini berdampak secara hukum, status ketersangkaan dari Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tapi yang jelas harus kita akui, kali ini kubu Roy Suryo berantakan, porak-poranda, dan ini harus dimaknai untuk momentum merapatkan barisan. Sekali lagi, jangan terlalu membuka di awal kartu truf strategi itu di depan, sehingga terlalu mudah dibaca oleh lawan. Tapi intinya permainan ini semakin menarik, meskipun tidak terlalu penting-penting amat buat rakyat, tapi ya kita menikmati pertunjukan sambil tersenyum-senyum aja. Sahabat Indonesia, kita terus akan mengikuti arahnya kemana anak pinak permasalahan ijazah ini akan mengalir ke sana kemari seperti mata air, akan terus menimbulkan konflik-konflik baru, atau bagaimana kita sebagai rakyat menunggu dan menyaksikan endingnya akan mengarah kemana. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.